Pastikan Kinara datang menemui saya. Cari pasal apa aja. Demi anakku. Munafik kamu! Di awal episode diperlihatkan Tio yang masuk ke kamar Robert dengan niat menghabisinya. Namun akhirnya berhasil dicegah oleh Melly dan Kinara. Kinara segera berlari ke arah Bel dan hendak menekannya agar petugas rumah sakit datang. Tapi Tio dengan cepat menarik Melly dan mengancam akan menyakitinya jika Kinara berani menekan Bel itu. Kinara yang mulai panik berusaha membujuk Tio agar tidak menyakiti Melly. Sementara itu Melly perlahan mengambil jarum suntik di meja dan dengan cepat menusukkannya ke kaki Tio hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Saat itulah Kinara segera menekan Bel dan tak lama kemudian polisi datang menangkap Tio. Di lantai, Kinara menemukan ponsel milik Tio yang tertinggal. Ketika diperiksa, ternyata benar dugaannya, Sandra lah yang membayar Tio untuk menyingkirkan Robert. Sesuai janjinya, Rahayu akhirnya mengizinkan Ica bertemu dengan Robert. Ica berlari memeluk sang kakek dengan haru, mengatakan betapa bahagianya ia bisa bertemu dengannya. Keesokan harinya, Robert mendatangi kantor polisi untuk memberikan pengakuan. Dia mengaku bahwa telah menjalin hubungan dengan Sandra selama 4 tahun. Perselingkuhan itu akhirnya diketahui oleh keluarganya, membuat Robert bercerai dari istrinya. Suatu hari, Pak Karna meminta bantuan Sandra untuk membebaskan putrinya yang dituduh menyelundupkan barang terlarang. Sandra lalu memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta Robert menolong putri Pak Karna agar ia bisa mengendalikan pria itu. Tak punya pilihan lain, Pak Karna pun menuruti perintah Robert untuk tutup mulut soal pemalsuan surat wasiat tersebut. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hal itu termasuk Aluna dan Kinara. Robert kemudian mengeluarkan sebuah flashdisk berisi rekaman CCTV saat Pak Bram membacakan isi surat wasiat yang sebenarnya. Ternyata sebelum meninggal, Bram berencana menyerahkan 100% saham Mustaka kepada Kinara. Namun karena dibutakan oleh cinta, Robert menuruti keinginan Sandra meski tahu tindakannya itu salah. Kinara, ini kalau kamu lihat udah sesuai belum? Udah jadi menang. Saya anak dari Sandra Ayu, ya kamu itu patah hati sekali. Adegan beralih pada Kinara yang menemui Pak Karna dan Ibu Wati. Dia berterima kasih karena mereka berdua telah membantu mengungkap kebenaran. Pak Karna mengatakan bahwa semua itu sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Kinara pun berjanji akan berusaha meringankan masa hukuman mereka. Setelah laporan dari Robert diterima, polisi langsung bergerak menangkap Sandra di kediamannya. Sandra akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke penjara. Berita penangkapannya disiarkan di televisi dan Aluna menyaksikan langsung bahwa Sandra ibunya telah ditangkap. Aluna yang terpukul mengalami depresi berat dan kondisinya menjadi tidak stabil. Ia keluar dari kamarnya sambil membawa senjata tajam dan berniat mengakhiri hidupnya. Beruntung, petugas rumah sakit berhasil mengagalkan aksinya. Tak lama setelah itu, ketuban Aluna pecah dan ia segera dilarikan ke ruang persalinan. Bayinya berhasil diselamatkan, meski kondisi Aluna masih kritis. Sementara itu, di rumah Dirga, Kinara menunggu kedatangan sang dokter. Dia menanyakan kondisi Aluna dan bayinya, meminta Dirga memastikan bahwa bayi tersebut dalam keadaan sehat. Di sisi lain, Andreas yang kehilangan arah hidup mendatangi temannya di sebuah bar. Dia memohon pada Teja agar diberi pekerjaan apapun karena benar-benar membutuhkan uang. Meski pernah ditipu dan dibawa kabur uangnya oleh Andreas, Teja masih bersedia membantunya. Andreas pun mengucapkan terima kasih. Akan tetapi, bantuan itu ternyata dalam bentuk yang tak terduga. Andreas diminta melakukan siaran langsung di media sosial dengan mengenakan pakaian renang. Di saat Andreas menanyakan soal komisinya kepada Teja, pria itu justru menertawakannya. Di sana Teja mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan sepeser pun kepada Andreas, karena semua yang ia lakukan hanyalah untuk balas dendam. Ia sama sekali tidak berniat membantu Andreas. Mendengar itu, Andreas merasa kesal dan marah karena merasa telah ditipu. Padahal ia sudah melakukan semua yang diminta oleh Teja. Akan tetapi Teja hanya menyuruhnya pergi dan tidak ingin melihat wajahnya lagi. Di tempat lain, Sandra menemui pengacaranya untuk menanyakan kondisi cucunya dan Aluna.
Ia juga memerintahkan agar Melly dijebloskan ke penjara dengan tujuan agar Kinara mau datang menemuinya. Tak lama kemudian, Melly dipanggil karena dilaporkan atas kasus penganiayaan dan penghalangan hukum sebab ia sempat menyembunyikan ponsel milik Tio. Melly menyampaikan pesan dari pengacara Sandra bahwa Sandra ingin bernegosiasi dengan Kinara. Di sana, Melly meminta Kinara agar tidak mengorbankan apapun lagi demi dirinya, karena selama ini telah banyak membantunya. Beberapa waktu kemudian, Kinara akhirnya memutuskan untuk menemui Sandra di penjara. Saat pertemuan berlangsung, Sandra mengajukan tawaran, ia bersedia mencabut tuntutan terhadap Melly. Asalkan Kinara mau memberikan 25% saham Mustaka untuk Aluna dan cucunya. Sandra yang kini sudah kehilangan segalanya, hanya ingin memastikan bahwa anak dan cucunya hidup berkecukupan. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya dan Kinara sebenarnya sama-sama berjuang demi anak. Namun Kinara menolak keras pernyataan itu. Ia tidak mau disamakan dengan Sandra, karena ia tidak akan pernah menghancurkan hidup orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Sandra kemudian bertanya apakah Kinara rela mengorbankan Melly. Kinara tidak menjawab dan memilih pergi meninggalkan ruangan itu. Mereka berdua yang aku perjuangkan. Sama seperti kamu. Kita sama, Kinara. Aku nggak akan pernah menghancurkan hidup orang yang tidak bersalah. Sesampainya di rumah, Melly mengatakan bahwa ia tidak masalah jika harus masuk penjara. Namun Kinara menolak hal itu mentah-mentah. Ia bertekad untuk mencari cara agar Melly tidak ditahan. Melly menatapnya dan berkata bahwa Kinara tidak perlu lagi berkorban demi dirinya, karena keluarga Kinara sudah banyak menolongnya sejak dulu. Kinara sudah menyelamatkannya dari Tio, bahkan orang tua Kinara pun pernah membantu Melly saat ia dibuang oleh keluarganya sendiri. Sementara itu di tempat lain, Andreas yang kini hidup tanpa arah berjalan sendirian. Ia mengais tempat sampah untuk mencari makanan, namun tak menemukan apa-apa. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita sedang makan mie. Saat wanita itu beranjak ke kasir, Andreas dengan cepat memakan sisa mie di mangkuk dan mengambil ponsel yang tertinggal di meja. Sayangnya, aksinya ketahuan oleh orang-orang di sekitar. Andreas dipaksa mengembalikan ponsel itu dan dibawa ramai-ramai ke kantor polisi. Adegan kemudian beralih ke Aluna yang sudah sadar dari koma. Ia melihat bayinya di ruang perawatan. Saat perawat lengah, Aluna nekat kabur dari rumah sakit sambil membawa bayinya. Tak lama kemudian, pengacara Sandra datang memberi kabar bahwa Aluna telah melarikan diri. Sandra yang panik memerintahkan pengacaranya untuk menemui Kinara dan meminta bantuannya mencari keberadaan Aluna. Kamu cepat cari Kinara, suruh dia cari Aluna. Aluna, kok tetap tolong sini anak. Sesampainya di rumah Kinara, sang pengacara menyampaikan bahwa Sandra sudah membatalkan tawaran sebelumnya dan kini hanya ingin memastikan keselamatan putrinya serta cucunya. Kinara pun bersedia membantu mencari Aluna. Sementara itu di lain tempat, saat Ica baru keluar dan dijemput oleh Mama Rahayu, dari kejauhan tampak Aluna memerhatikan mereka. Dia mengambil sebuah batu bata dan perlahan menghampiri Ica. Saat Aluna akan memukulnya, film pun selesai. Sampai bertemu lagi di episode terakhir. Wassalam.